السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, ala wa huwa Taysir Al-Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Dan kita sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-55 dan 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raqi'un wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama, hanya saja, wali-wali kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, dan mereka
dalam keadaan ruku' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat wali diambil dari kata wala yang maknanya adalah mahabbah, kecintaan atau kesetiaan, loyalitas. Wali kalian yang melindungi kalian, mencintai kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menegakkan salat dan mengeluarkan zakat dan mereka dalam keadaan ruku. Ayat berikutnya, sebaliknya, siapa yang berwala kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, berarti yang memiliki wala kepada kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Dan orang beriman yang walanya kepada Allah dan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, maka merekalah yang akan menang, yang dijuluki dengan Hizbullah. Ikhwan fillah a'azakumullah. Wala yang bermakna cinta, kesetiaan, loyalitas, di sini dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari Allah kepada hambanya dan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa yang dari Allah lebih sempurna, tidak bisa disamakan dengan apa yang dari makhluk. Dan ini mirip dengan apa yang dikatakan dalam ayat lain, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta mereka dan mereka cinta pada Allah. Allah memberikan wala kepada mereka dan mereka juga memberikan wala kepada Allah. Tetapi sudah pernah kita sampaikan bahwa apa yang dari Allah tidak sama dengan apa yang dari makhluk. Pasti lebih sempurna sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Sa'di di dalam tafsirnya yang ringkas, lamma naha an wilayatil kuffari minal yahudi wan nasara wa ghairihim wa dzakara ma'ali tawlihim annahu al-khusranul mubin, akhbara ta'ala man yajib wa yata'ayyan tawliyahu. Kata Syekh Sa'di, ketika di ayat sebelumnya ada larangan untuk memberikan wala, di ayat sebelumnya ada larangan untuk memberikan kecintaan, kesetiaan, loyalitas kepada orang-orang non-Islam. Larangan untuk memberikan wala kepada Yahudi, kepada Nasrani, wa ghairihim, dan lain-lain dari orang-orang kafir. Dan dikabarkan pada ayat sebelumnya, ma'al tauliyahum. Ma'al adalah akibat akhir dari berwala kepada orang kafir adalah khusranul mubin, adalah kerugian yang nyata. Maka setelah itu dalam ayat ini Allah kabarkan sebaliknya, yang seharusnya tauliyah al-wala harusnya kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada orang beriman. Akhbara ta'ala man yajib wa yata'ayyan tawliyahu. Allah mengkhabarkan dalam ayat ini siapa yang wajib kita berwala kepadanya. Wa dzakara faidata dzalik wa maslahatahu
dan dikabarkan apa faedahnya berwala kepada yang semestinya, apa hikmahnya, apa maslahatnya kalau berwala kepada yang memang pantas kita untuk berwala kepadanya, yaitu Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Maka yang harus kalian cintai adalah Allah, kemudian Rasulnya, kemudian orang-orang yang beriman. Fa wilayatallahi tudrak bil imani wat taqwa. Bagaimana memberikan wala kepada Allah? Bagaimana memberikan al-wala, kesetiaan, loyalitas kepada Allah? Dengan iman dan takwa, dengan keimanan dan ketakwaan. Fa kullu man kana mu'minan taqiyan, maka siapa yang beriman dan bertakwa berarti dia wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Serendah apapun orang beriman, dia adalah waliullah. Dan ini seperti yang disebutkan dalam ayat lain, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun, dijamin mereka tidak akan ada rasa takut dan mereka tidak akan bersedih. Siapa wali-wali Allah? Siapa wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Awliya. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iman dan takwa baru dikatakan wali. Wa man kana waliyan lillahi, dan siapa yang sudah menjadi wali Allah, fahuwa wali li rasulihi, maka dia pasti wali juga terhadap Rasulnya. Tidak mungkin berwala kepada Allah tapi memusuhi Rasulnya, ya nggak mungkin. Pasti akan mencintai pula Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa man tawalla Allah wa rasulah, dan siapa yang berwalanya kepada Allah dan Rasulnya, kana tamamu dzalika tawalli man tawalla, maka kesempurnaannya adalah berwala kepada siapa yang Allah dan Rasulnya berwala kepadanya. Ikhwani fillah azzakumullah. Kalau seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis akan cinta kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dusta kalau berkata cinta pada Allah tapi enggak cinta kepada Rasulnya. Dan dalam rangka cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, dia harus cinta pula orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dalam rangka mencintai Allah dan Rasulnya, harus cinta pula kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa? Al-mu'minun, orang beriman. Karena orang beriman berwala kepada Allah, maka kita juga harus berwala kepada orang beriman. Itu makna tawalla man tawallahu, berwala kepada orang-orang yang berwala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapa orang yang tawallahu wa humul mu'minun,
Mereka adalah orang beriman. Alladzina qamu bil imani zahiran wa batina, yang mereka menegakkan keimanannya secara lahir dan batin. Secara zahir dan batin, terlihat salatnya, puasanya, amal salehnya. Wa akhlasul lil ma'budi, dan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah al-Ma'bud. Biiqamatihimus salah, dengan menegakkan salat. Bisyurutiha, dengan syarat-syaratnya. Wa furudiha, dengan fardu-fardunya. Wa mukammilatiha, dengan penyempurna-penyempurnanya. Wa asanul khalqi, setelah ibadahnya bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga muamalahnya sesama makhluk juga bagus. Ahsanu lil khalqi, bersikap baik kepada makhluk. Wa baddalu zakata min amwalihim limustahiqiha minhum, dan mengeluarkan zakat hartanya untuk orang-orang yang berhak dari mereka. Wa hum raqi'un, qauluhu wa hum raqi'un, yang diterjemahkan lafadznya ruku', tetapi di sini maknanya lebih luas dari itu, yaitu tunduk. Ay khadi'una lillahi dalilun, mereka dalam keadaan tunduk kepada Allah, dalam keadaan merendah kepada Allah. Fa'adatul hasri, maka adatul hasri, yaitu innama, ini namanya adatul hasri. Innama disebut dengan harfu hasrin atau adatu hasr, yang artinya yukhsar, mengurung sesuatu. Hanya ini, begitu. Innama waliyukumullah wa rasuluhu wal mu'minun, yang namanya wali-wali kalian itu Allah saja dan Rasulnya dan orang beriman, tidak lain. Ini mana innama, hanya itu saja. Jadi kalimat hasr maknanya dikurung. Hanya ini wali-wali kalian. Siapa? Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Yang lain tidak. Barakallahu fikum. Kata Syekh Sa'di, adatul hasr di sini pada ucapan innama waliyukum tadullu ala annahu yajib qasrul wilayah alal madkurin, menunjukkan yang wajib adalah mengurung. Qasr juga maknanya sama, mengkhususkan wilayah hanya yang disebut, mengkhususkan wilayah kewalian kalian, kecintaan kalian, kesetiaan kalian, loyalitas kalian hanya kepada yang disebut, al-madkurin, yang disebut Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Wa tabarri min wilayati ghairihim, dan berlepas diri dari wala kepada yang lain, tidak berwala kepada yang lain. Apa lawannya wala? Lawannya adalah al-bara. Al-wala'u wal-bara. Al-wala'u lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin, wal bara'u li ghairihim, dan yang bara yang selain Rasulnya, selain orang beriman, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada kitab. Thumma dzakara faidata hadhihi
al-wilayah. Kemudian disebutkan faedahnya. Faedah kita berwala kepada Allah, tidak berwala pada orang kafir, berwala kepada Rasul, tidak berwala kepada tokoh-tokoh kafir, berwala kepada kaum mukminin, tidak berwala pada kafir dan munafikin. Apa faedahnya? Faedatu dzalik, wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang berwalanya kepada Allah, barang siapa yang kesetiaannya kepada Rasulnya, barang siapa yang kecintaannya juga kepada orang beriman, maka niscaya Hizbullah pasti menang. Hizbullah pasti menang. Ay fa innahu minal hizb, hizbillah al-mudhafina ilallah. Faedahnya, mereka yang berwala kepada Allah akan dimasukkan kepada golongan Allah, dimasukkan ke dalam hizib yang hizibnya disandarkan kepada Allah, Hizbullah, golongan Allah. Idafata ubudiyah wa wilayah. Di sini idafahnya bermakna idafatul ubudiyah dan idafatul wilayah. Penyandaran kepada Allah bermakna mereka hamba-hamba Allah yang istimewa, yang mereka khususkan, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar Allah berikan kecintaan pada mereka, pembelaan pada mereka. Wa hizbuhu, dan hizbullah humul ghalibun, mereka yang pasti akan menang. Alladzina lahumul afiyah fid dunya wal akhirah, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan afiah di dunia dan di akhirat. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna jundana lahumul ghalibun, sesungguhnya tentara-tentara kami pasti akan menang. Golongan Allah pasti dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesetiaannya kepada Allah, karena loyalitasnya kepada Allah, walaknya kepada Allah, maka Allah pun mencintai mereka, melindungi mereka, membela mereka. Bahkan Allah tantang perang kepada mereka-mereka yang berani mengganggunya. Mereka yang berani mengganggu wali-wali Allah, Allah umumkan perang. Fa'dan biharbin min Allahi wa rasulih. Umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Siapa? Orang yang mengganggu aulia Allah, mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW menceritakan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Saya ulangi, man ada li waliyan, kata Allah, siapa yang mengganggu wali-waliku, faqad adzantuhu bil harb, aku umumkan perang kepadanya. Kepada siapa yang mengganggu wali-walinya. Kok sebegitu besarnya pembelaan Allah? Naam, karena mereka para wali-wali Allah begitu besar membela Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memberikan walaknya kepada Allah, maka Allah pun memberikan pembelaannya kepada hambanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kalau sudah Allah yang membelanya, kalau sudah Allah yang berkata mengumumkan perang kepada musuh-musuhnya, apa mungkin akan kalah? Tidak mungkin akan kalah. Maka Allah katakan inna hizballah humul ghalibun. Hizbullah pasti menang. Wahadihi
bisyaratun azimah. Dan ini berarti berita besar, berita gembira yang sangat besar. Liman qama bi amrillahi wa sara min hizbihi wa jundih. Berita gembira yang besar bagi orang yang menegakkan perintah-perintah Allah dan menjadi hizibnya, menjadi golongan Allah, menjadi hizbullah, menjadi jundullah. Anna lahul ghalabah, bahwa mereka mendapatkan kemenangan. Siapa yang Allah jamin pasti menang? Wali Allah, aulia Allah. Dan bagaimana supaya kita jadi waliullah? Apakah harus bisa sholat di atas air? Apakah harus bisa terbang di langit? Atau bisa main bola dengan api? Tidak. Bukan itu syarat untuk menjadi wali. Syarat menjadi wali hanya dua. Amanu wa kanu yattaqun. Iman dan takwa. Setiap orang beriman dan bertakwa, dia jadi waliullah. Dan setiap wali-wali Allah, Allah bela dia dari para pengganggu-pengganggunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa in udila alaihi fi ba'dil ahyani li hikmatin yuriduha Allah. Walaupun kadang-kadang digilirkan kekalahan padanya sesekali karena hikmah, karena sesuatu yang Allah kehendaki dari hikmah, tetapi pada akhirnya pasti menang. Pada akhirnya pasti menang. Yani barakallahu fiikum wal aqibatu littaqwa. Akibat akhirnya adalah untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa. Menang, kalah, menang, kalah, menang. Berakhir dengan menang. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sedangkan selain Hizbullah mungkin pernah menang, tapi berakhir dengan kalah, sirna, terlupakan, hilang. Lihat dikatakan oleh Syekh Sa'di, walaupun kadang udila alaih dipergilirkan kekalahan baginya. Ahyanan, kadang-kadang. Li hikmatin yuriduha Allah, karena hikmah yang Allah kehendaki. Tetapi fa akhiru amrihi al-ghalabah, tetapi pada akhirnya mesti akan menang wal intisar. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? La ahad. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman pada ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Masih berkait dengan masalah wala. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang yang memperolok-olok agama kalian, menjadikan agama kalian sebagai main-main dari kalangan ahlul kitab yang sebelum kalian dan dari kalangan orang kafir secara umum. Jangan jadikan mereka aulia, jangan jadikan sebagai wali, jangan dijadikan sebagai teman setia, jangan jadikan sebagai orang yang kamu berikan wala, kesetiaan, jangan. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Wa idza nadaitum ila ssalati ittakhaduha huzwan wa la'iba. Orang-orang itu kalau kamu ajak mereka untuk salat,
mereka malah memperolok-olok, mentertawakan, menjadikannya sebagai huzwa wa la'iba, dijadikannya sebagai olok-olok dan permainan. Dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Yang demikian karena mereka adalah satu kaum yang tidak berakal. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, yanha ibadahu al-mu'minin. Allah melarang hamba-hambanya yang beriman an ittikhadi ahli kitab, untuk mengambil ahli kitab sebagai wali, untuk mengambil ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Wa min sairil kuffar, dan juga seluruh orang-orang kafir. Jangan dijadikan sebagai aulia. Yuhibbunahum, yang dicintai mereka, wa yatawallawnahum, yang diberikan wala, kesetiaan padanya. Jangan. Wa yabduna lahum asraral mu'minin, yang kemudian kau ceritakan semua rahasia-rahasia Islam, rahasia kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Jangan. Wa yu'awinunahum ala ba'di umurihim, atau kau menolong mereka, membantu mereka, mendukung mereka orang-orang kafir allati tadurrul Islam, yang akan merugikan Islam, wal muslimin, dan juga kaum muslimin. Wa anna ma ma'ahum minal iman, dan bahwasanya apa yang bersama mereka dari keimanan mengharuskan mereka untuk meninggalkan wala kepada orang kafir. Keimanan mereka mewajibkan mereka untuk tidak berwala pada orang kafir, mewajibkan mereka untuk bara dari orang kafir. Wa yahussuhum ala mu'adatihim, dan menganjurkan mereka untuk membenci, tidak suka pada orang-orang kafir. Apakah ada orang Islam yang suka kalau Allah dicerca? Kalau tidak, maka apakah ada orang Muslim yang suka kalau dikatakan bahwa Allah punya anak? Ya enggak. Sehingga katakan dengan jujur, saya tidak suka. Loh, kenapa kita enggak bakar saja, enggak bunuh saja? Oh, enggak boleh. Ada perjanjian dengan mereka. Ada hukum yang disepakati. Barakallahu fikum, mereka kafir dhimmi. Tapi bukan berarti cinta. Enggak, maaf. Kita tidak suka dengan orang yang berkata Allah punya anak. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh ketika mereka berkata Allah punya anak. Itu satu contoh saja. Orang kafir memiliki cercaan-cercaan lain kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Nabinya. Ikhwan fillah a'azakumullah, bahkan kepada wanita yang suci Maryam alaihissalam. Maka barakallahu fikum, walaknya kepada mukminin, pada Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Bencinya kepada kufar. Letakkanlah pada tempatnya. Letakkanlah pada tempatnya. Walak kepada siapa, barok kepada siapa. Wa kadzalika iltizamuhum li taqwallah allati hiya imtithal awamirihi wajtinabi zawajirihi mimma tad'uuhum ila mu'adatihim. Demikian pula konsekuensi mereka untuk bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya,
mimma tad'uhum ila mu'adatihim, itu pun menyebabkan mereka harus membenci orang kafir. Mengapa? Karena salat kita dicerca, ibadah kita dicerca. Diolok-olok, dijadikan bahan tertawaan. Bahkan na'udzubillah, orang kafir yang jenis lain, yaitu komunis, ateis, kafir, itu dulu di zaman PKI, Partai Komunis Indonesia, kalau mendengar suara azan, mereka berkata itu Tarsan Kota lagi berjerit-jerit. Bilang Tarsan Kota. Gimana? Kita cinta mereka, kita berikan wala pada mereka? La wallahi, tidak, demi Allah. Kita benci kepada mereka yang memperolok ibadah, yang menjadikan ibadah sebagai bahan tertawaan. Orang-orang komunis yang mengejek suara azan, mengejek salat, mengejek, bahkan mengejek Allah Subhanahu wa taala, membikin sandiwara-sandiwara. Dulu namanya Lekra, lembaga kesenian. Judul sandiwaranya, matine Gusti Allah. Katanya Tuhan telah mati. Gimana? Ada orang Islam yang tidak benci pada mereka? Ya pasti akan benci pada mereka. Ini yang dikatakan dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu. Jangan ambil mereka sebagai aulia. Siapa ya Allah? Dijelaskan. Wa idza nadaitumus ila shalah ittakhaduha huzwa. Kalau memanggil untuk salat, yakni azan, mereka menjadikannya bahan tertawaan, bahan olok-olok. Jangan kita cinta pada mereka, suka pada mereka, memberikan wala pada mereka, setia pada mereka. La wallah, tidak, demi Allah. Wa kadzalika ma kana alaihi al-musyrikun wal kuffara al-mukhalifun lil muslimin. Demikian pula orang-orang musyrik menganggap ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah, berarti menganggap ada yang seperti Allah, itu juga kurang ajar kepada Allah. Wal kuffar, yang menyelisihi muslimin, man qadahahum fi dinil muslimin, yang merupakan orang-orang yang mencerca terhadap agama muslimin. Wa tiqadihim iyahu huzwan wa la'iba, yang menjadikan agama sebagai bahan tertawaan, bahan olok-olok, bahan guyonan. Wa ihtiqarihi wa istisgharihi, meremehkan, merendahkan, mengecilkan, khususan as-salah, khususnya masalah salat, allati hiya azhar sya'airil muslimin, yang merupakan sebesar-besar syiar Islam adalah salat. Wa ajallu ibadatihim, yang merupakan paling tinggi dari ibadah-ibadah kepada Allah. Salat adalah yang paling tingginya. Innahum idza nadau ilaiha ittakhaduha huzwan wa la'iba. Mereka kalau dipanggil untuk salat, menjadikannya sebagai bahan olok-olok dan bahan tertawaan, bahan permainan. Wa dzalika li'adami aqlihim, yang demikian karena tidak adanya akal mereka. Wa li jahlihim, karena kebodohan mereka al-azim yang sangat besar. Wa illa falau kana lahum uqul la khada'u laha. Kalau tidak demikian, kalau saja mereka punya akal, niscaya mereka akan tunduk kepada ajaran yang mulia ini. Wala alimu annaha akbar min jami'il fadail. Niscaya mereka akan tahu, kalau saja punya ilmu, kalau saja punya akal yang cerdas, akan tahu bahwa salat itu adalah sebesar-besar keutamaan allati tattasifu biha nufus,
ketundukan pada Allah itu adalah setinggi-tinggi, sebesar-besar fadilah yang tersifati dengannya jiwa-jiwa manusia. Manusia yang memiliki sifat tunduk pada Allah mulia. Fa idza alimtum ayyuhal mu'minun halal kuffar wa shiddata mu'adatihim. Kalau kalian tahu, wahai kaum muslimin, keadaan orang kafir dan dahsyatnya permusuhan mereka kepada kalian, walidinikum, dan terhadap agama kalian, faman lam yu'adihim ba'da hadza dalla ala anna al-islam indahu rakhis. Kalau ada yang setelah tahu permusuhan mereka terhadap agama ini kemudian tidak benci, berarti menunjukkan orang ini menganggap Islam itu murah, diolok-olok, ditertawakan, diinjak, biar tidak apa-apa. Menganggap Islam indahu rakhis, menganggap Islam ini di sisinya sebagai barang murah, dikorbankan nggak apa-apa. Dipertanyakan walaknya kepada Allah dan Rasulnya. Dipertanyakan walaknya kepada siapa? Kamu ini membela siapa? Di pihak siapa? Kalau di pihak Hizbullah, golongan Allah, yang harus walaknya kepada Allah dan Rasulnya, dan harus membenci mereka-mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Wa nahu la yubali biman qadaha fihi wa qad awqadaha bil kufri wad dhalal. Kalau ada yang tidak benci, berarti orang itu la yubali, tidak peduli dengan orang yang mencerca dengan kekafiran dan kesesatan. Wa annahu laisa indahu minal muru'ati wal insaniyati syai'. Berarti dia tidak memiliki kewibawaan dan juga tidak memiliki kemanusiaan sedikit pun. Fa kaifa tad'i li nafsihi dinan qayyima? Maka bagaimana mungkin dia mengaku-ngaku untuk dirinya bahwa dirinya memiliki agama yang lurus kalau tidak benci pada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya? Bagaimana akan dikatakan dirinya punya dinan qayyiman wa anahu dinul haq wa ma siwahu batil? Menganggap bahwa agama ini hak, yang lainnya batil. Tapi ketika diinjak-injak dia diam, ketika dicerca dia diam. Tarda bimuwalati man ittakhadhahu huzwan wa la'iba. Kemudian ridha dengan membela, mencintai orang-orang yang memperolok-olokkan agama Islam, orang-orang yang mentertawakan agama Islam. Wa sakhara bihi bi ahli, dan memperolok-olok agama sekaligus memperolok orangnya, muslimin. Min ahlil jahli wal humq, dikatakan golongannya sebagai ahlul jahli wa ahlul humqi, orang-orang bodoh, orang-orang dungu dan seterusnya. Wa hadza fihi min at-tahyij ala adawatihim ma huwa ma'lumun likulli man lahu adna mafhum. Dan ini minat tahyij ala adawatihim, ini sangat jelas menunjukkan tahyij, mendorong, menggerakkan untuk memusuhi dan membenci mereka. Dan itu sudah diketahui bersama oleh siapapun yang memiliki sedikit pemahaman, adna mafhumin. Walaupun memiliki serendah-rendah pemahaman, pasti akan paham. Tentunya siapa yang cinta Allah dan Rasulnya pasti benci dengan musuh Allah dan Rasulnya. Siapa yang cinta kepada Islam pasti akan benci kepada yang menentang Islam. Kan begitu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.